Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in qawmin haqqa. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kiram, para ulama, para kiai, para ustaz, para penisiku, khususan khasatan wa pihak masjid 19 Jalan Gidang Langan, serta pengurus-pengurusnya, juga yang kami hormati Bapak Imam, Baik Imam Ustaz Rohim, Ustaz Ulul, Ustaz Jumhur, Mukarram Hashim, RT, para penisiku, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja dan remaji yang berbahagia. Sehat semua Pak ya? Alhamdulillah. Jadi Bapak yang punya sehat selalu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan taufik-Nya sehingga di pagi sekarang ini Selasa tanggal 16 Agustus 2027 kita ini masih 26 dan ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok hari Senin kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya, tetap merdeka, jauhkan daripada penjajahan, rakyatnya hidup makmur sentosa. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Banyak pekerjaan. Salatullah wa salamuhu, semoga dan mudah-mudahan
dan tetap tercurah dimakan kepada Nabi Muhammad SAW. Mana dengan lahirnya beliau, fokusnya beliau, dan semua bisa menikmati cahaya Islam, damaian, ketenangan, dan menawarkan kebahagiaan. Dari demikian kita sebagai umatnya seharusnya selalu mengungkapkan kata-kata sholawat dan salam kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina. Kalau Bapak Ibu yang hormatnya, mungkin di awal kajian hari ini kita meneruskan bab kemarin, yang kemarin sudah sampai pada bab sholat ya, juga pada waktu. Terus di sini akan dijelaskan waktunya sholat subuh. Dalam hal ini sepuluhnya. Yang mana waktunya sholat subuh? Wahya lugatan ismun di awalin nahar. Subuh itu ialah dalam etimologinya secara bahasa ismun li awalil waktu, adalah nama awal waktu. Jadi awal daripada siang, awal daripada malam. Ini adalah subuh. Jadi kalau orang mengatakan subuh, dia sudah tentu awal daripada siang, awal daripada malam. Kalau orang mengatakan siang, ya kalau siang bisa jadi pagi. Waktu sama salat dalam ini dan salat subuh juga dikatakan salat fajar. Salat subuh juga dikatakan salat apa? Ulama berbeda pendapat tentang masalah salat fajar. Ini ada orang yang mengatakan salat fajar ini adalah qabla subuh. Ini kalau ada orang mengatakan kamu sudah salat fajar belum? Ini bisa jadi orang ini bermaksud sunnah sebelum subuh. Tapi kalau mengatakan subuhnya sudah jelas salat subuh. Tapi kalau orang mengatakan salat fajar, ini bisa dua arti. Itu salat qabla subuh ataupun salat subuh. Waktu tarawih jama'atuha afdalul jama'ah. Ini perlu kita puasa yang paling utama-utamanya salat. Jika ini menerangkan kembali, salat ini ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat ini ada 5 waktu. Paling utama-utamanya salat di salat yang 5, paling utama-utamanya salat ini adalah salat asar. Ini kalau Ibu yang tahu. Di salat yang paling utama ini adalah salat asar. Ya, bukan salat isya, bukan salat subuh, tapi yang paling utama kalau kita melihat kepada zat salatnya, kepada salatnya ini adalah salat asar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas salawati, jagalah engkau, laksanakanlah engkau kepada salat-salat
pada beberapa syarat, yakni syarat yang 5 ini. Wassalatul wusta, dan juga laksanakan salat wusta. Wa qum lillahi qanitin. Ada kata-kata wa qum lillahi qanitin. Dan laksanakan salat wusta ini dengan cuma karena Allah Subhanahu wa taala. Ulama di sini mengatakan salat wusta yang ada di ayat ini adalah salat asar. Berarti karena disebut di sini, maka salat asar ini adalah merupakan salat yang paling utama. Ya, tapi kebanyakan orang biasanya salat asar ini kira-kira enteng. Juga salat asar ini seakan-akan waktunya ini sudah diakhirkan hubungan. Sudah kebanyakan itu kalau sudah tidak melaksanakan salat jamaah, salatnya kembalikan di jamaah sejak dimasuk ke atas. Padahal salat asar itu sendiri merupakan paling utamanya sholat. Ya. Dan sekarang waktu tabaru jamaah juga afdalul jamaah. Kalau sekarang memandang kepada melaksanakan sholat itu, kalau dilihat dari secara berjamaahnya, kalau berjamaah ini adalah sholat subuh yang paling utama. Jadi sholat subuh ini menjadi sholat yang paling utama kalau berjamaah. Dan lagi berjamaah sholat subuh, sholat isya, ini ada sebuah hadis merupakan sholat zuhur bagi orang mukmin, yaitu tanda-tanda kemerdekaan di tidak. Kalau itu melihat kepada orang mukmin, kalau melihat kepada orang yaitu beribadah munafik atau tidak, yaitu melaksanakan ibadah cuma karena ikhlas yang Allah SWT atau tidak, dilihat di mata dalam melaksanakan ibadah sholat subuh. Ya, jadi insyaallah orang itu yang rajin berjamaah, yang rajin berjamaahnya ya, insyaallah ibu bapak yang rajin berjamaah melaksanakan sholat subuh ini akan dibebaskan daripada sifat-sifat kemunafik kemunafikan. Ya, insyaallah bapak ibu ya. Karena sholat subuh ini orangnya itu kalau sudah melaksanakan sholat berjamaah masjid, jalan kaki, mobil, motor, ini jarang kelihatan orang lain. Insyaallah kalau mereka yang bangun pagi-pagi pergi ke masjid, insyaallah dia sekarang orang lain. Pada sholat maghrib baik dengan sholat zuhur banyak orang yang melihat. Tapi kalau sholat subuh berjamaahnya dia, kalau berjamaah sholat subuh, insyaallah orang-orang masih dalam keadaan di yang paling utama sholat berjamaah adalah sholat subuh. Cuma fadilahnya tetap 27 derajat. Tapi yang lebih utama pada sebagai waktunya, sedangkan waktunya sholat subuh yang dulu pintunya badri shadiq. Waktunya sholat subuh ialah mulai daripada keluarnya terbitnya fajar shadiq. Kenapa kok ada kata
fajar ini ada dua. Fajar ini ada dua. Satu fajar shadiq, yang kedua fajar nanti. Ini Bapak Ibu yang terhormati, ini fajar ini adalah merupakan sinar di pagi hari, ya, sinar di waktu maksudnya waktu subuh ini ada sinar warna, dan yang satu dikatakan fajar shadiq ialah sinar yang memang menunjukkan akan masuknya waktu subuh, sedangkan pada sinar yang lain ini adalah merupakan sinar permulaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya antara yang fajar shadiq dengan fajar shadiq ialah yantasiru al-nawmu wa yazdadu. Kalau fajar shadiq ini adalah sinar yang melintang minal junubi ila shimal, daripada arah selatan ke arah utara. Ini ada sinar dari arah selatan ke arah utara, bukan dari arah timur ke barat, bukan. Ini adalah fajar shadiq. Dan sinar itu melintang. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu bertempatan, ini keluar semuanya, orang sudah tarjim, tahu-tahu ada sinar yang melintang dari arah utara ke selatan, cuma sebentar saja. Ini adalah yang dikatakan fajar shadiq. Sedangkan fajar kadhib, fajar yang bohong, yang udul mata, ialah sinar yang bercahaya, tetapi setelah itu akan jadi gelap. Kalau fajar shadiq, sinar yang melintang sehingga sampai pagi dan terus sinar itu. Yakunu mustaqilan min asy-syarqi ila al-gharbi, dan sinar itu terbit dari arah timur ke arah barat. Jadi kalau ada sinar dari timur ke arah barat, ini kalau itu ini belum masuk waktunya salat subuh, Kalau dipastikan ada sinar dari arah timur bersinar ke barat, kemudian setelah itu gelap, ini adalah fajar kadhib. Tetapi kalau ada sinar dari arah timur terus menerus tidak gelap, ini bisa dinamakan terbitnya munculnya matahari. Sekitar jam 9 setelah 6 jam. Kalau fajar shadiq ini berhubungan dengan waktunya sholat. Kalau fajar kadhib ini tidak berhubungan dengan waktunya sholat. Kemudian Bapak Ibu yang berhormati, ini juga perlu diketahui afdalul amal, paling utama-utamanya perbuatan. Afdalul amal yakni as-salat fi awwali waqtiha. Paling utama-utamanya perbuatan, paling utama amal ialah as-salat fi awwali waqtiha, melaksanakan salat di awal. Ya. Ini yang paling utama melaksanakan amal ibadah. Ini kata Rasulullah, melaksanakan salat di awal waktu. Melaksanakan salat di awal. Kapan awal waktu itu? Awal waktu itu ialah mulai setelah masuknya waktu salat, orang itu sudah bersiap-siap untuk melaksanakan salat.
mulai daripada melaksanakan salat-salatnya sholat, melaksanakan fardu-fardunya sholat, sehingga melaksanakan sunat-sunatnya sholat. Terus sekitar yang 1 jaman dalam setengah jam ini termasuk awal waktu. In awal waktu bil asbab istabaran. Wasuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ahli amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perbuatan amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu fi awwal waqtiha, ialah melaksanakan salat di awal. Waqad warada awal waqti ridwanullah wa wasjudu rahmatullah wal akhiru haq. Maksudnya setiap awal waktu itu maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa wasjudu rahmatullah, sedangkan di pertengahan waktu rahmatnya Allah, wal akhiru di akhir waktu merupakan kemampuan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang akan mengerti, wa yumdanu ta'khirus salat. Walaupun kita ini melaksanakan salat di awal waktu ini merupakan perbuatan yang paling utama, tapi ada waktu yang disunatkan untuk mengakhirkan salat. Boleh, bahkan disunatkan mengakhirkan sholat. Yang dimaksud mengakhirkan sholat ini bukan mengakhirkan sampai habis waktunya, tidak, tapi mengakhirkan sebelum waktunya habis. Seperti sholat zuhur seumpamanya. Sholat zuhur kan agak mulai jam 12. Ini katanya Rasulullah paling utamanya amal awal. Tetapi sekarang sunat mengakhirkan sholat, alias sholatnya itu masih diakhirkan. Kita melaksanakan sholat jam 2 atau melaksanakan sholat jam setengah 3 atau jam 3 petang, 3 sore, 3 siang. Yang penting waktunya itu belum habis. Ini sunat. Sunatnya fi sab'in wa isrina suratan, dalam 27 permasalahan. Ya, sunat mengakhirkan sholat dalam contoh 27 contoh. Yang pertama adalah yudhamu ta'khir sholat min awal waqtiha fi sab'in wa isrina suratan. Yang pertama ialah as-sabiyu, anak kecil, idza alima, apabila dia tahu, qulubu, idza alima qulubu wa asna al-waqti. Itu anak kecil apabila dia tahu puasanya dia akan masuk waktu balik. Ya, ada anak kecil semuanya singkulan. Ini setelah masuk waktu zuhur, dia disunatkan untuk mengakhirkan sholat. Kalau suami itu kan masih belum balik. Yang kata-kata suami yang anak yang masih belum balik. Dan sekarang kalau supaya ada suami, ada anak kecil, dia tahu setelah masuknya waktu zuhur, dia merasa saya insya Allah akan balik nanti jam 3. Dia yakin saya nanti akan balik jam 3 siang, jam 3 sore. Maka suami ini sunat melahirkan waktu. Jadi di jam 1-nya dia sholat, jam 1, jam 2-nya dia sholat dulu, tunggu jam 3. Kenapa masih tunggu jam 3? Karena di jam 3 itu dia akan balik. Sunat.
Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mengakhirkan waktu iman wala ba'dunam ma'asatil waktu. Dan disunatkan bagi orang untuk mengakhirkan waktu, untuk mengakhirkan sholat apabila seseorang itu telah dikuasai oleh ngantuk yang sangat. Apabila orang itu dikuasai ngantuk yang sangat, sudah mampu, maka masih ada waktu dan waktunya masih ada. Jadi umpamanya bahkan waktu isya semuanya ya. Bagi orang yang tidak biasa berjamaah, orang yang tidak biasa melaksanakan sholat jamaah waktu isya, tahu-tahu setelah mendengar adzan dia waktunya tidak berhenti ya, waktu mau takdilan, pikiran kan waktu ya kan. Maka ini disunatkan diakhirkan sholatnya alias tidur dulu. Dan harus punya keyakinan dia akan bangun sebelum waktu sholat habis. Dan dia yakin akan bangun sebelum waktu sholat habis. Kalau dia yakin dia akan bangun setelah waktu sholat habis, haram. Ini semuanya ya subuh semuanya ya, sholat subuh. Sholat subuh sudah masuk waktunya sholat fardu ya kan. Kalau dia yakin sebelum pagi, sebelum terbit matahari dia bangun, ada masih bisa melaksanakan sholat, dia sunat tidur dulu. Tetapi kalau dia yakin saya kalau semuanya tidur, jadi sampai ke jam 7 maka udah ya tidur berarti sudah boleh. Sudah makan, sudah impaman, sudah jam 5 lewat kan dah itu aja itu aja dulu. Tapi dia yakin saya akan melakukan era. Tadi inilah orang yang ibu yang akan mengerti. Kemudian lagi saudara yang Islam ada temannya yang mengatakan mungkin serumit tentang masalah waktunya sholat subuh. Kami berikan kesempatan kepada jamaah mungkin ada yang menanyakan karena sudah 1 bulan ini ya, yang ingin bertanya maupun secara umum tanya apa saja bisa jawab bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya tentang mengakhiri sholat. Tentang mengakhiri sholat. Misalkan ibu-ibu di rumah itu kalau misalnya kita mau sholat itu menunggu kita pulang dari mana? Menunggu kita pulang dari sholat Jumat baru dia sholat dulu. Itu yang apakah boleh seperti itu? Apakah Ustaz? Apakah setelah mendengar azan itu langsung dia sholat atau menunggu kita yang berpulang dari masjid baru dia sholat? Itu aja. Yang lain atau yang
lalu masalah tanya ada memang kebaikan pertanyaan memang ada kalau misalnya tapi yang pertanyaannya pertama di yang kemudian hasilnya ini pertanyaannya kami jelaskan kembali apakah orang perempuan atau ibu melaksanakan sholat zuhur hari Jumat itu harus menunggu selesainya orang sholat Jumat atau bagaimana? Ya pertanyaannya. Ataupun bagaimana yang baik? Bapak Ibu yang berhormati, orang perempuan ini melaksanakan sholat Jumat ini boleh. Orang perempuan ibu melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat melaksanakan sholat zuhur diganti dengan sholat Jumat berjamaah sholat Jumat di masjid ini hukumnya boleh bahkan lebih utama. Ya, daripada orang yang melaksanakan sholat zuhur tapi tidak berjamaah. Ya. Ini orang perempuan melaksanakan sholat zuhur ikut melaksanakan sholat Jumat ini hukumnya boleh bahkan lebih utama dibandingkan dengan orang yang melaksanakan zuhur dibandingkan dengan ibu-ibu yang melaksanakan sholat zuhur tidak berjamaah. Ya. Jadi ibu-ibu ini boleh saja hari Jumat boleh saja pergi ke masjid ikut melaksanakan sholat Jumat. Dan ini lebih utama. Kalau semuanya di rumah melaksanakan sholat zuhur tidak berjamaah. Ini kalau di Jawa Gresik ataupun di daerah lain ini banyak orang-orang perempuan ikut sholat zuhur. Kalau di Jawa, pernah lihat ya masih. Kalau ini Gresik, para orang perempuan sholat jamaah, sholat Jumat. Tapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Jadi waktu keluar masuknya tidak berperadilan, hilang-hilang, ini sebagainya. Ya. Dan sekarang kalau semuanya ibu-ibu tidak melaksanakan sholat Jumat, ini apakah harus menunggu jamaah sholat Jumat selesai? Maka tidak perlu. Ya. Yang penting sudah masuk waktu sholat, ada yang sudah kalau di Jawa sudah betul, sudah ada jamaah, ini sudah boleh melaksanakan sholat bagi bahkan itu adalah yang lebih utama melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Cuma kebiasaannya orang perempuan ya biasanya ini kalau sudah waktu zuhur ini upayakan orang tidak melaksanakan sholat, tidak sholat terlebih dahulu. Kenapa? Mungkin yang ibunya masih sibuk ngurusin anaknya, mungkin ibunya masih ngurusin masak, nasi, masak ikan, masih mau menunggu datangnya suami. Biasanya kalau kita di kampung,
Kenapa? Karena biasanya kalau suami yang datang Jumat, biasanya langsung makan. Kalau seumpamanya nanti suaminya datang, adiknya datang dari masjid, nasi puasa ikan yang dimasak, ya jangan juga terjadi masalah. Kayak itu nanti ini adalah sunat mengakhirkan sholat. Sunat begitu. Kenapa? Karena masih berbagi suami, ya masih masak ini. Jadi yang baik kalau tidak ada apa, tidak ada masalah. Dan yang baik itu kalau sudah masuk waktu Jumat, waktu zuhur hari Jumat, ya udah langsung melaksanakan sholat. Sholat. Ini sudah boleh berhenti kita lebih utama melaksanakan sholat di awal. Tetapi kalau semuanya ada hal-hal tertentu seperti tadi masih ngurusin anaknya ataupun anaknya nanti mau sekolah, kalau sudah disiapkan peralatan yang sebagainya, si anaknya datang mengambil bukunya dan sebagainya, nanti baru nanti sunat mengakhirkan sholat. Ini hukumnya. Jadi yang lebih utama adalah kalau tidak ada apa-apa, kan lebih baik langsung sholat. Tapi kalau masih ada masalah, masih menyiapkan makanan, musim, itu rumah tangganya kita itu diakhirkan dalam sholat. Yakin ini masih yang lain tidak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini termasuk soal juga, terus termasuk pekerjaan juga. Jadi di kampung saya kan semuanya petani semua. Jadi kebanyakannya banyak bos petani. Bos petani berarti punya anak buah. Jadi kebanyakannya itu obrolan yang bos-bos ini, kebanyakannya nyampul itu diberhentikannya kadang-kadang jam 1:30. Itu termasuk orang yang dolim gitu. Karena ini kalau sholat harus di awal waktu gitu. Seandainya bos itu tidak memberhentikan untuk sholat dulu, malahan dia kalau sudah jam 12 itu di atas kebun itu udah ini dan tidak, udah telah pinggang gitu, supaya lebih giat bukan untuk nyuruh sholat. Apakah itu bos itu termasuk orang dolim atau bagaimana? Atau kalau dia memberhentikan 1:12, berhentikan udahlah kerja, atau dia punya ganjaran yang besar atau bagaimana? Nah itu kalau saya kebanyakannya petani gitu kan, kebanyakannya jam 1, jam 2 baru diberhentikan gitu kan. Kita lihat banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bagi siapa saja, ya, faedahnya begini. Bagi siapa saja seorang pemimpin, katakanlah bos ya, tidak dikatakan dolim kalau cuma melarang bawahannya untuk melaksanakan pemilihan. Tidak dikatakan dolim melarang bawahannya untuk melaksanakan pemilihan itu dalam undangan. Ini yang dikata sekarang ini petani sebelumnya ya, petani
hari Jumat, hari Kamis kan sudah berpuasa. Ya, hari Kamis, hari Senin. Kemudian yang dia bilang, besok ya, kalau siapa saja yang biasa sholat sunnah, puasa sunnah Kamis, besok kan kerja, jadi tidak usah puasa. Kadang-kadang gitu, biar tenaganya bagus. Tidak dikatakan orang yang cuma melarang seseorang untuk meninggalkan lapangan, ini tidak disebut zon. Kecuali orang yang melarang untuk meninggalkan kewajiban di pagi. Ini orang sudah sholat dan setelah sholat habiskan ini dulu, jangan ini dulu sampai asar baru kali. Cuma sekarang posisinya itu nanti akan menjadi orang yang disenangi atau tidak disenangi. Alias nanti bawahnya akan mengatakan, oh senang saya anak dan nanti sholat dulu ada ujian di ya. Jadi kalau cuma jawab untuk sebetulnya untuk kali ini kan kita disunahkan untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Tetapi maksudnya kan bisa sholat dulu nanti jam 2 ini boleh apa? Dan bawahannya wajib itu wajib itu. Tetapi kalau khususnya dan sekarang karena waktu zuhur jangan sholat ya, habiskan ini dulu. Kalau ini tidak mau. Kalau cuma melarang sudah ada maksudnya ini berhenti. Kalau memang tak ada peraturan untuk berhenti, kalau ada peraturan untuk berhenti baru dia boleh. Kalau sudah ada peraturan untuk berhenti baru lagi. Kalau tidak ada peraturan untuk berhenti, sudah jadi sekarang beri tanggung supaya diselesaikan dulu sampai jam 2 jam 3. Kalau masih ada waktu sholat, sudah dikatakan itu boleh dapat. Cuma nanti anak buahnya yang belum. Tetapi kalau semuanya disuruh kerja dikasih ongkos lebih senang lagi anak buahnya. Ya bisa. Sampai kalau semuanya ada ongkos berkaca pinggang. Ini berkaca pinggangnya yang dapat. Ya ada sombong semuanya yang tidak mau. Ya, saja yang diikuti, yang sombong, berkaca pinggang dan sebagainya. Ini adalah tidak mau. Ini berkaca pinggangnya, bukan di situ saja. Ya, walaupun kita masuk ke masjid, kemudian datang berdiri, ini semuanya ketua majelis taklimnya. Ini bukan sol, bukan damol. Ya, yang lain lagi, ataupun sudah ya, dan sudah pun. Jadi tidak apa-apa, cuma nanti akan terminta disenangi atau tidak oleh anak ya, tidak dolim, ya, tidak dolim, cuma tidak baik, ya, tidak dolim, cuma tidak baik. Jadi kata-kata baik dan dolim ini kan jauh berbeda. Kalau dolim ini dari itu kata tinggi, kata-kata dolim. Ya, kalau saya ini baik dimahami dari itu menggunakan sesuatu tidak tempat. Saya bekerja sama itu yang nanti luar ini mudah-mudahan berkat mudah-mudahan tidak dalam
Al-Fatihah. Dari kami mudah-mudahan yang selesai-selesainya diberi surat dalam mustaqim hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.